Hari ini adalah hari ulang tahun anakku. Aku buatkan kue ulang tahun untuknya dengan tanganku sendiri. Semoga dia bisa selalu bahagia. Tak disangka, anak dan suamiku sedang berfoto keluarga dengan wanita lain. Lihat fotonya. Wah, bibi cucu kamu dan ayahku sangat cocok. Aku sangat berharap kamu jadi ibuku. Mumu, jangan bicara sembarangan. Cucuku bilang apa? Cucu adalah anak angkatku dan juga teman masa kecilmu. Kalau bukan karena Songji ikut campur, kalian sudah lama menikah. Bibi cucu kamu nanti bisa nggak terus menemani aku dan ayah? Masa begitu, Momo? Kamu punya ibu. Aku nggak mau dia yang paling kubenci sepanjang hari cuma bisa mengaturku. Mumu, kenapa pakai baju kayak gini sampai keluar rumah? Nggak tahu kalau ini acara ketemu orang? Di luar hujan deras. Teleponmu terus nggak bisa dihubungi, aku bawa kue sambil gandeng anak. Gimana caranya aku tampil cantik di depanmu? Atau jangan-jangan kamu sama sekali nggak mau aku muncul di sini? Aku. Mama, hari ini kan ulang tahunku, bisa nggak kamu jangan bawa sial? Terus kue ulang tahunmu ini jijik banget, aku nggak mau makan. Lihat kue mus yang dibeli bibi cucu ratusan kali lebih bagus dari punyamu. Cukup, Mumu, jangan bicara sembarangan lagi. Antarkan Nyonya pulang dulu. Bye. Nggak usah kamu antar. Aku bisa pergi sendiri. Mama, apa kita sudah tidak punya tempat untuk pergi? Si, Kakak. Songmu baik. Kenapa kamu datang? Zi. Sudah lama berlalu, kamu masih tidak mau memaafkan ayah? Ayah sekarang sakit parah. Dia sangat merindukanmu. Wansheng juga membutuhkanmu. Dengan kamu saja belum cukup? Aku hanya anak angkat, Zi. Kamu adalah putri kandung ayah. Dingin di luar, mau naik mobil saja? Baik. jangan terlalu memanjakan dia. Kamu memberi dia begitu banyak uang setiap bulan. Baju apapun yang dia mau pasti bisa dibeli. Masih sengaja berpakaian seperti ini. Datang ke sini membuatmu malu. Anda sungguh beruntung mendapatkan istri yang begitu baik. Hubungan suami istri juga baik. Beruntung apa? Dia Songji, kalau bukan karena tertarik dengan uang Jinian, mana mungkin mau masuk ke keluarga Gu kami. Ada hal seperti itu juga. 2 tahun sebelumnya bisnis Jinian merosot tajam. Songji bahkan menghilang. Belakangan berkat dukungan grup Wansheng, perusahaan baru mulai bangkit. Hasilnya wanita itu kembali lagi dengan bersemangat. Kalau bukan untuk uang, masih bisa untuk apa? Bawa baju itu untuk dia. Berpakaian tidak rapi, seperti apa itu? Ya, Jinian, Kakak Zi mau bercerai dengan kamu. Kalau begitu aku harus mengubah cara bicara nanti. Bercerai. Dia tidak mungkin bercerai dengan aku.
Benar, Song Ji berasal dari keluarga rendah. Dengan Direktur Gu itu seperti langit dan bumi. Bisa menikah denganmu, itu sudah menikmati keberuntungan selama 8 generasi. Mungkin dia akan menyesal setelah keluar. Ayo, kita lanjut bermain. Setelah Jinian pulang ke rumah, Song Ji mungkin sudah lama berdiri di depan pintu, berubah menjadi batu penantian suami. Direktur Gu, Nyonya membawa putri kecil naik mobil pria lain. Kamu bilang apa? Pendarahan hebat, cepat hubungi keluarga kamu. Jinian, aku di rumah sakit. Kakak Zi, kamu ya? Jinian janji malam ini makan malam bersama aku. Aku sedang mandi. Kamu baik-baik saja. Ji. Ada apa? Tidak apa-apa. Ayah sedang fisioterapi di Haicheng. Aku akan telepon dia sekarang. Dia tahu kamu akan kembali. Pasti sangat senang. Ya. Antarkan aku ke rumah keluarga Gu dulu. Tang-Tang sejak lahir fisiknya lemah. Ada asma. Aku pulang untuk ambil obatnya. Baik. Selain itu, tolong carikan orang untuk membantu aku menyiapkan barang-barang. Mulai sekarang. Aku bukan Nyonya Gu lagi. Tuan muda sudah pulang. Song Ji belum kembali? Nyonya sudah membawa barang-barang dan pergi. Apalagi yang dia lakukan? Jinian, dia pertama-tama menggoda kamu dengan cara licik. Sekarang berhubungan dengan pria lain di luar. Wanita seperti ini lebih baik kamu cepat-cepat bercerai dengan dia. Jangan merusak reputasi kamu dan mengganggu kerjasama dengan grup Wansheng. Ayah, aku sangat gatal. Aduh cucuku, ada apa? Cucuku ada apa? Cepat biarkan nenek lihat. Alergi. Kenapa bisa alergi? Nyonya terhadap makanan tuan kecil selalu sangat ketat. Apakah makan sesuatu yang bahan-bahannya tidak jelas? Ayah, jangan menyalahkan bibi cucu. Ibu yang membuat daya tahan tubuhku jadi buruk. Aku akan mengoleskan obat untuk tuan kecil. Tidak apa-apa. Song Ji ini orang yang tidak berguna. Bahkan anak saja tidak bisa menjaga baik. Telepon yang Anda hubungi tidak dapat dijawab. Telepon yang Anda hubungi tidak dijawab. Tidak dijawab. Nomor yang Anda hubungi tidak dijawab. Tidak dijawab. Tidak dijawab. Silakan hubungi lagi nanti. Anak sudah alergi. Song Ji bahkan tidak menerima telepon. Ada ibu seperti dia? Jinian, mungkin malam ini aku tinggal untuk menjaga Mumu. Tapi gimana sih kalau malam ini aku tinggal di sini untuk menjaga Mumu? Cucu kamu tinggal saja dengan tenang. Kalau Zi pulang dan melihat cucu, itu tidak baik. Jangan kamu lupa. Dia menikahimu hanya demi uangmu, apa yang berani dia katakan. Selama aku masih di rumah ini, perempuan itu walaupun dia berlutut dan memohon untuk kembali, jangan harap bisa menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Terima kasih, ibu hanya kamu yang paling baik padaku. Bibi cucu, kenapa papa kerja terus setiap hari kita tidak bisa pergi main? Semua gara-gara mamamu, selama ini dia selalu ditanggung oleh Jinian, tidak bisa apa-apa. Sama-sama bermarga Song ibumu dengan putri keluarga Song itu sungguh jauh berbeda. Selamat datang, Nona. Wah, Zi, kamu dan Gu Jinian benar-benar sudah berakhir. Zi, serahkan dirimu padaku. Aku bersumpah mulai sekarang selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. ya.
Dulu. Aku adalah cinta sejatinya. Cinta yang mendalam. Satu-satunya cinta. Sekarang. Aku hanyalah Nyonya Gu yang mengurus rumah tangga. Zi, lupakan Gu Jinian. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Untuk hubungan ini. Aku mengorbankan segalanya. Dan kehilangan diriku sendiri. Sekarang. Aku hanya ingin menemukan diriku sendiri. Baik. Ayah sangat senang kondisinya juga jauh lebih baik. Dia juga menyuruhku menyiapkan pesta penyambutan untukmu. Perlu seramai itu. Perlu kamu, sudah lama tidak muncul alasan yang diberikan keluar adalah kamu sedang belajar di luar negeri. Jadi butuh penampilan yang sangat formal, nanti aku akan di depan semua orang. Mengumumkan kamu sebagai penerus Wan Sheng. Aku tidak butuh gelar kosong seperti ini. Anggap saja untuk memenuhi keinginan ayah ya. Zi, apa kamu mau video call dulu dengan ayah? Dia sangat merindukanmu. Aku belum siap untuk menghadapinya. Baiklah, bagaimanapun juga Wan Sheng membutuhkanmu. Aku dan ayah juga membutuhkanmu. Ya. Mumu, cepat ke sini. Tante sudah memesan makanan favoritmu. Tante memang paling mengerti aku. Aku paling suka makan ini. Baiklah, semua masakan sudah siap. Makan siang sudah siap. Jinian, kamu sudah dengar belum? Putri keluarga Song, yang dijuluki sebagai trader Wall Street yang termuda di dunia, akan segera kembali setelah menyelesaikan pendidikannya. Konon, dia akan mengambil alih seluruh operasi bisnis besar grup Song. Besok lusa adalah pesta penyambutan kepulangannya. Ibu angkat secara khusus menyuruhku, berharap kita bisa hadir bersama. Menurutmu, kalau aku pakai gaun ini, bagaimana? Buang, kamu tanya Song Ji, sudah cukup main-mainnya belum? Apa dia masih ingat? Kalau dia adalah nyonya rumah ini. Baik, aku akan telepon tanya nyonya. Ayah, lenganku sakit. Kenapa begini? Ibu selalu mengawasiku mengerjakan PR sampai larut malam. Kalau aku tidak mengerjakannya, dia akan memukulku. Dia berani menyentuhmu juga? Walaupun luka ini sengaja dibuat oleh Tante Cucu, tapi ibu memang benar-benar memarahiku. Tante Cucu bilang, selama ibu tidak pulang, aku tidak perlu mengerjakan PR dan bisa terus bermain dengannya. Kak Ji, bagaimana bisa memperlakukan Mumu seperti ini? Benar-benar keterlaluan. Nyonya, kapan kamu pulang? Aku sudah hampir tidak tahan. Buang. Aku tidak akan pulang. Mulai sekarang semua urusan keluarga Gu. Ayo Tang Tang. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Sudah berhasil menghubunginya? Iya, sudah berhubungan, tapi Kapan dia pulang? Nyonya bilang dia tidak akan kembali. Aku sudah memberinya kesempatan untuk minta maaf. Kalau dia tidak tahu diri, jangan pernah kembali selamanya. Song Shi, aku tidak percaya kamu bisa melepaskan status sebagai Nyonya Gu. Benar saja, dia akhirnya menyerah. Jinian, masakan saya enak tidak? Makanan ini kamu yang masak? Iya, suka tidak? Ini pertama kali saya masak untuk kamu. Jari saya sampai terluka beberapa kali.
Pak Gu, ada yang perlu saya lakukan? Istri saya kirim makanan siang hari ini. Istri Anda hari ini belum datang ke kantor. Makan malam saya sudah makan. Hari ini kamu tidak perlu kirim makanan untuk saya. Surat perceraian sudah saya fax ke kamu. Sudah lihat? Song Ji, kamu mau berulah sampai kapan? Kalau saya dan cucu memang ada hubungan, sudah lama terjadi. Kamu terus-terusan mengancam saya dengan perceraian, masih seru. Setelah tanda tangan, saya akan ambil. Song Ji, kamu sudah jadi ibu rumah tangga bertahun-tahun. Kalau sekarang cerai dengan saya, masih bisa apa? Bawa Tantan berdua, jalan-jalan di jalanan? Jauh dari kamu, kami hanya akan hidup lebih baik. Pak Gu. Cepat cari tahu untuk saya. Song Ji sekarang di mana? Ya. Wah, Mama, lihat cepat. Nona, ini adalah gaun yang Tuan khusus minta dari ahli terkenal untuk Anda dan Nona kecil. Nona, Tuan bilang ini adalah set yang paling Anda sukai, kalung zamrud dan anting-anting berlian yang baru datang. Nona, ini adalah untuk Nona kecil, persiapan hadiah, khusus dikirim dari Paris. Wah, Daddy, di mana ini? Mubai, kamu sudah pulang. Memanggil siapa? Panggilannya mesra sekali. Ayah. Ternyata hidup kalian di sini cukup enak ya. Berkat dirimu, kamu datang ke sini untuk memberikan perjanjian cerai? Kenapa? Sekarang sudah dapat pelindung baru, langsung ingin membuangku? Song Ji, siapa yang berani memberimu nyali, masa? Pria yang kamu cari ini bisa lebih kaya daripadaku? Di keluargaku, kamu hidup berkecukupan, tidak perlu kena panas dan hujan. Kamu tahu berapa banyak orang yang mengincar posisimu? Lalu aku harus melayani kamu dan ayahmu seumur hidup, jadi pembantu keluargaku selamanya? Ayah, jangan perlakukan Mama seperti ini. Jadi, sekarang kamu sudah bosan dan ingin segera pergi? Kamu pikir kamu ini putri bangsawan? Harus kami semua melayanimu? Dia sendiri yang tidak mau jadi ibuku. Lihat baik-baik. Kamu tidak mau, banyak orang lain yang mau. Kalau kamu tidak minta maaf padaku, aku tidak akan mengakuimu lagi. Kalian berdua segera pergi dari rumahku. Kamu menyebut ini rumahmu? Kamu menyebut rumah pria ini sebagai rumahmu? Song Ji, kamu pikir kamu tak tergantikan? Ingin bercerai? Baiklah, aku akan segera menandatanganinya. Silakan. Gujinian, turunkan aku. Gujinian, turunkan aku. Tapi perjanjianmu ini tidak sah. Aku harus memeriksamu dulu. Apakah kamu benar-benar berselingkuh? Ini menyangkut pembagian harta kita. Gujinian, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Cepat buka pintu, Lepaskan aku, Gujinian. Lepaskan aku. Gujinian, lepaskan aku. Lepaskan aku, Gujinian. Gujinian, jangan membuatku semakin membenci kamu. Aku tidak peduli. Mama. Kamu demi rumah besar, demi uang bisa meninggalkan aku dan papa. Bibi cucu jauh lebih baik daripada kamu. Jangan bicara lagi.
Kamu dan papa berpisah juga bagus. Dengan begitu aku bisa ikut bibi cucu yang cantik. Apa? Diam, bagaimana kamu bicara kepada mama? Kalau sudah ingin membuang aku, masih menyimpan barang-barang ini untuk apa? Siapa yang datang tadi? Suami Nona Ji, tadi. Apa? Ji, kamu baik-baik? Aku mengandung selama 10 bulan. Melahirkan anak untuk keluarga Gu tak disangka. Tak hanya membuat diri sendiri hidup menjadi sebuah lelucon, bahkan anakku sendiri membenciku. Zi, Mama, kamu masih punya aku. Mama. Pesta besok. Keluarga Gu juga akan ikut? ya. Kalau kamu tidak ingin melihatnya, aku sekarang bisa batalkan keikutsertaan dia. Tidak. Aku sangat menantikan pertemuan besok. Halo. Oke. Zi, dokter menelepon bilang ada rencana perawatan yang perlu dibicarakan denganku. Kamu dan sekretaris Zhang pergilah dulu. Aku akan tiba sebelum pesta makan malam dimulai. Baiklah, cepatlah pergi. Urusan ayah lebih penting. Jangan khawatirkan aku kan bukan anak kecil lagi. Tang, kamu harus jaga ibu ya. Jangan biarkan ayah jahat nakal pada ibu. Tenang saja, ada aku di sini. Tidak ada yang boleh nakal pada ibu. Pintar sekali, ayo pergi. Lihat, megah sekali. Wah, Wansheng Group ini benar-benar royal. Pantas saja orang terkaya nomor 1 di Haicheng. Penasaran seperti apa rupanya putri keluarga Song yang dikasihi semua orang itu ya? Baik Bu, aku sekarang jemput Ibu. Ibu tersesat, aku akan menjemputnya. Kamu jaga Mumu. Baik. Sepertinya ini adalah Nyonya Gu. Lihatlah kemegahannya, gaunnya saja sudah terlihat mahal. Cantik sekali, sangat berkelas. Rupanya jadi Nyonya Gu serasa enak sekali ya. Mobil siapa ini? Gedungnya besar sekali. Ini kan mobil keluarga Song. Orang terkaya Haicheng. Putri keluarga Song. Ini tokoh besar yang jarang terlihat. Nanti harus berusaha menjalin hubungan baik. Kok bisa Songji? Jangan-jangan dia putri keluarga Song? Nggak mungkin. Putri keluarga Song sebelumnya selalu di luar negeri. Cowok di sebelahnya siapa? Ini nggak kenal sekretaris jenderal keluarga Song. Sang putra mahkota dan sang tua kayaknya belum datang. Pak Gu, istri Bapak membawa nona kecil naik mobil pria lain. Gak heran dia langsung pergi aja. Ternyata tertarik sama pria lain. Hear it. Wah, Songji. Beneran kamu. Mama, kamu beneran kayak kata tante cucu. Kata dia jadi wanita orang lain baru bisa datang ke pesta. Tang, kita pergi. Songji, kamu tahu nggak ini acara apa? Walaupun kamu tertarik sama sekretaris kecil wanita kelas rendah, kayak kamu muncul di depan putri keluarga Song. Awas langsung dilempar keluar. Aku sarankan kamu cepat-cepat minggat aja. Jangan mempermalukan Jinian. Wanita kayak kamu aja bisa datang, kenapa aku nggak bisa? Kemarin Jinian main sama aku semalaman. Sekali lagi. Kakiku aja udah nggak kuat berdiri.
Coba tebak kali ini, dia bakal berpihak ke kamu. Atau ke aku. Kak Zi. Ada apa? Ada apa? Jinian. Aku juga tidak tahu di mana aku membuat kakak Zi tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa memperlakukan aku seperti ini? Papa, Mama tidak sopan. Bibi cucu hanya mengatakannya beberapa kata. Dia langsung memukul orang. Aku sudah membesarkanmu selama 5 tahun. Benar-benar tidak menyangka sampai akhirnya. Membesarkan serigala yang tidak tahu terima kasih. Hah, kau pikir kau setiap hari masak dan bersih-bersih rumah berarti kau ibu yang baik? Yang paling tidak berharga di keluarga ini adalah kau. Bahkan robot penyedot debu lebih pintar darimu. Bagaimana caramu bicara kepada ibu? Tang-Tang, siapa yang mengizinkanmu menyentuh kakak? Nenek, Mama dan Tang-Tang bersama-sama menggangguku. Cucu yang baik, nenek akan membalas dendam untukmu. Nenek Gu, kau salah paham. Cucumu yang salah duluan. Mengapa harus meminta putriku untuk meminta maaf padanya? Mumu adalah cucu tertua keluarga Gu. Aku tidak akan mengizinkan apapun yang menyakitinya ada. Meminta maaf sudah sangat menghormatimu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Seperti wanita yang sepenuhnya bergantung pada Jinian untuk hidup. Aku lebih keterlaluan, kau bisa apa? Cukup. Di depan umum, membuat keributan seperti ini tidak merasa malu? Ibu, sedikit bicara. Aku sudah mengajukan perceraian padanya. Baiklah, kau mau bercerai juga boleh, tapi Tang-Tang adalah keturunan keluarga Gu. Nenek Gu, aku sudah meninggalkan cucu tertuamu untukmu. Tang-Tang adalah putriku. Kalian jangan harap mengambilnya dariku. Kau bilang Zi memutuskan untuk bercerai? Kali ini dia benar-benar bertekad. Meskipun anak keluarga Gu itu punya sedikit kemampuan, tapi jika tidak ada dukungan diam-diam dari keluarga Song kami, mana mungkin ada hari ini? Mulai hari ini, Wan Sheng batalkan semua kerja sama dengan keluarga Gu. Tang-Tang, semua yang kau miliki sekarang adalah pemberian keluarga Gu. Kau yakin mau mengikuti ibumu yang tidak punya apa-apa ini meninggalkan keluarga Gu? Di mana Mama, di situ aku. Ibu angkat, jangan marah. Tang-Tang melakukan ini juga ada alasannya. Ada alasannya. Kakak Zi sudah punya kekasih baru. Aku tadi mendengar Tang-Tang memanggilnya Papa. Jinian, bagaimana bisa menikahi wanita seperti yang tidak tahu malu ini? Sekarang segera usir wanita ini keluar dari keluarga Gu. Tidak hanya dari keluarga Gu, tapi dari Jiang Cheng. Aku akan membuatnya diusir, keluar tanpa membawa apa-apa. Usir aku dari Jiang Cheng. Cuma kalian berapa orang? Kayaknya masih belum layak, apalagi selama bertahun-tahun ini. Dia Gu Jinian, dan terus-terusan berhubungan dengan Lin Cucu. Yang seharusnya keluar dengan tangan kosong adalah dia. Kamu diam. Ayah, bagaimana bisa kamu memukul ibu? Gu Jinian. Tamparan ini akan kuingat. Sudah kukatakan. Jangan lagi menduga-duga hubungan antara aku dan cucu. Pergi sana. Bagaimana mungkin aku punya ibu yang tak tahu malu? Kalau kamu tidak minta maaf pada nenek dan ayah, aku tidak akan mengakui kamu lagi. Kamu sudah lama bukan anakku lagi. Jinian, wanita seperti Song Ji sama sekali tidak cocok untukmu. Cucu berasal dari keluarga baik, pendidikannya tinggi, dan sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Hanya dia yang layak menjadi Nyonya Gu. Dilihat dari status, bagaimana mungkin Lin Cucu bisa dibandingkan denganku? Telepon Zi, kenapa tidak bisa dihubungi terus? Tuan Song, Nona sedang dalam masalah. Zi. Gu Jinian, kamu cari mati. Kamu bercanda apa? Siapa yang tidak tahu kamu adalah seorang orang miskin yang tidak punya orang tua? Kalau bukan karena Jinian, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk mengenal keluarga kaya. Iya Mama, bagaimana kamu berani membandingkan diri dengan bibi cucu? Ibu angkat. Kakak Zi, cuman gengsi saja. Jangan kamu hiraukan dia. Zi, segera minta maaf pada ibuku. Aku bisa membujuknya untuk memaafkan hal yang kamu lakukan hari ini. Mimpi di siang bolong.
Jinian, seperti Song Ji ini, wanita yang dingin dan tak berperasaan. Kalau Tang Tang dibesarkan di dekatnya, belum tahu akan jadi seperti apa. Sama seperti ibunya ini menjadi wanita orang lain. Kemana muka keluarga Gu kita? Kamu mau apa? Panggil orang. Bawa nona kecil kembali, tanpa perintahku. Siapapun tidak boleh melepaskannya keluar. Terutama tidak boleh membiarkannya bertemu Song Ji. Aku lihat siapa yang berani. Tang Tang. Mama. Tang Tang. Mama, Gu Jinian. Tang Tang, dia adalah anak perempuanmu. Kamu tahu tidak dia punya asma? Beginimu akan membunuhnya. Kalau Jinian membiarkan Tang Tang mengikuti kakak Ziyi, apakah harus sering seperti Mumu sering dipukulinya? Song Ji, seumur hidupku aku tidak akan membiarkanmu bertemu Tang Tang sekali lagi. Tang Tang. Gu Jinian, Tang Tang dia adalah anak perempuanmu. Cukup, aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Kak, cepat selamatkan Tang Tang, Kak. Pergi. Tang Tang. Tang Tang, ibu tidak bisa melindungimu. Obat asma, obat asma, obat. Zi, jangan khawatir. Obatnya sudah bekerja. Lihat. Tang Tang sudah bernapas dengan normal. Kak Zi, tak perlu kan? Asma saja tak akan mati. Tak perlu. Tak akan mati. Ucapkan lagi, coba. Song Ji, di depan saya, kamu berani menyentuh cucu? Kamu masih ingin memukul saya? Ibu Gu, aku peringatkan kamu sekali lagi. Jangan kamu remehkan batas bawah seorang ibu. Kalian, siapapun yang berani menyentuh anak perempuanku lagi, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Tenanglah, Tang Tang kan baik-baik saja. Gila, kurasa dia benar-benar gila. Sheila! Aku tidak pernah sejernih sekarang ini. Jinian, ya tidak. Inilah calon istri yang mau kamu nikahi. Tidak hanya tidak menghormatimu, bahkan berani melawanku. Mama. Tang Tang. Tang Tang, maafkan Mama. Mama tidak bisa melindungimu. Jinian. Karena kakak Ziyi sudah menemukan kekasih baru, kita jangan ganggu mereka, keluarga bertiga. Keluarga bertiga. Benar, Ayah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, Mama dan Paman ini berjalan bergandengan tangan. Terlihat sangat akrab. Song Ji, lebih baik kamu beri aku penjelasan yang masuk akal. Penjelasan, Gu Jinian. Baru saja anak perempuan kandungmu hampir mati di depan matamu. Kamu mau aku beri kamu penjelasan? Ayah, Paman ini terlihat sangat kaya. Mama sudah tidak tertarik dengan uangmu. Kamu sebenarnya siapa? Kamu siapa sih? Apa kamu lupa, hari ini kita datang untuk upacara peresmian siapa? Atau jangan-jangan kamu, tuan muda keluarga Gu ini, sudah linglung sampai bahkan mitra kerjamu sendiri sudah tidak dikenali? Mitra kerja? Maksudmu? Yang ini, dialah penerus sejati dari Wansheng Group, Song Ji. Omong kosong. Song Ji itu cuma wanita yang dibuang keluarga Gu. Mana mungkin dia jadi penerus Wansheng Group? Kak Ziyi, paman aku kan manajer di Wansheng Group. Kalau dia tahu ada yang mengaku-ngaku sebagai putri Wansheng, kamu dan dia ini mungkin nggak akan berakhir baik. Tidak usah khawatirkan itu. Paman cucu itu orang kepercayaan sang pangeran. Kalau kamu berani menyakiti cucu, berarti kamu menantang sang pangeran. Nanti seluruh kota Jiangcheng tak akan menerima kalian. Cukup, Ibu. Ziyi adalah istriku, juga ibu Mumu. Ayam kampung meski diselimuti bulu phoenix tetap tak bisa masuk kuil leluhur. Dulu kalau bukan karena Song Ji hamil Mumu, pintu keluarga Gu mana mungkin dia bisa masuk. Bagus, bagus. Keluarga Gu kalian memang hebat semua ya. Kak Ziyi, lebih baik kalian segera pergi. Nanti kalau pamanku datang, aku juga nggak bisa selamatkan kalian. Aku ingin lihat siapa sebenarnya backing di belakangmu. Kalau begitu, aku kasih dia waktu 5 menit. Pokoknya, datang atau tidak hari ini, dia harus minggat dari Wansheng Group. Pak Lin, ada masalah.
Nona Cucu baru dapat kabar ada yang buat onar di pesta mengaku-ngaku sebagai penerus Wan Sheng Group. Apa? Mereka gila ya? Berani-beraninya mengusik orang yang berkuasa. Ayo, aku mau lihat siapa yang tidak tahu diri ini. Gujinian, kau pikir tanpa Ziyi, keluarga Gumu bisa punya posisi seperti sekarang? Anakku mengandalkan kemampuannya sendiri baru bisa mendapatkan Wansheng Group penghargaan dari direktur. Apa hubungannya dengan Songji? Ayah, jika dia tahu lebih awal Gujinian adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, pasti tidak akan membantunya meraih kesuksesan. Bersikap sok. Oh, aku tahu Kak Ji. Apakah kamu ingin dari Jinian ini mendapatkan lebih banyak uang? Makanya bawa pria ini untuk mengacau. Jika kamu butuh uang, kamu bisa bilang padaku, aku akan minta Jinian memberikannya padamu. Mama, tindakanmu ini memalukan. Songji, pulang denganku. Berapapun uang yang kamu mau, aku berikan. Kita sudah lama bukan keluarga lagi. Mengapa harus berantakan seperti ini? Bagaimana bisa kamu duduk di sana? Sungguh nekat. Songji, sudah cukup kamu berbuat onar. Posisi ini bukan untukmu duduki. Pulang sekarang. Mengapa aku tidak bisa duduk? Songji, posisi ini adalah untuk masa depan pemilik Wansheng Group duduki. Meskipun kamu dekat dengan seorang sopir kecil, kamu juga tidak berhak duduk di posisi ini. Kursi ini adalah milikku. Jangan lucu, kamu yang di keluarga Gu kami makan minum gratis selama bertahun-tahun ini. Si manis mengaku sebagai putri orang terkaya. Songji, jangan lagi menantang batasku, segera ikut aku pulang. Kak Zi, dengarkan nasihatku. Cepat bawa Tang-Tang pergi Wansheng Group adalah entitas yang tidak bisa kita lawan. Jika membuat putri keluarga Song salah paham terhadap Jinian ini. Benar, aku tidak akan membiarkan kamu, wanita yang dibuang, menghalangi masa depan anakku. Segera usir mereka keluar. Siapa yang di wilayah Wansheng Group berbuat onar? Bapak, kamu akhirnya datang. Dengar-dengar ada orang yang sangat berani mengaku sebagai penerus grup Wansheng saya. Orangnya di mana? Bapak Lin, wanita ini tidak tahu tinggi rendahnya langit dan bumi, berkhayal mengaku sebagai putri Wansheng. Hah, makhluk yang tidak tahu hidup mati. Kalian copot semua bajunya dan buang dia keluar. Manajer Lin, kamu benar-benar punya gaya yang besar ya. CEO Song, Anda bagaimana bisa datang? Aku menyerahkan pesta penerus Ji kepada kamu untuk urus. Kamu begitu saja mengurusnya untuk aku? Putri, aduh, aku tidak punya mata dan mutiara. Mengenali orang yang salah, aku pantas mati. Aduh, aku pantas mati ya. Songji bagaimana bisa menjadi putri Wansheng? Dia jelas? Saya yang diam. Manajer Lin, Nona Lin ini sebelumnya mengandalkan status sebagai keponakan kamu, mengancam Ziyi untuk keluar dari pesta. Sungguh besar kemegahannya ya. Kalian copot semua baju Lin Cucu dan buang dia keluar. Jinian, selamatkan aku, Jinian. Putri, mulai hari ini, wanita ini tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Hari ini dia sudah kehilangan semua muka, setelah ini pasti tidak akan berani muncul di depan Anda. Ziyi, setelah ini kamu adalah penerus sejati grup Wansheng. Tang-Tang. Ziyi, jangan khawatir. Tang-Tang orang baik, pasti dilindungi Tuhan, pasti tidak apa-apa. Kak, aku hanya punya Tang-Tang sekarang. Ini salahku. Aku yang salah karena tidak bisa melindunginya dengan baik. Ziyi, tenang saja. Aku akan cari dokter terbaik untuk menyembuhkan penyakitnya. Jangan nangis lagi. Tuan Song, aku dan Ziyi belum bercerai. Tolong jaga jarak dengan istriku. Kamu tidak berhak memanggilnya seperti itu. Dokter, bagaimana kondisi putri saya? Untuk sementara sudah lepas dari bahaya. Mungkin masih harus di rumah sakit diobservasi beberapa hari. Ziyi, kamu sudah seharian tidak makan, aku akan beli makanan, setidaknya makan sedikit. Aku tidak lapar. Aku mau tunggu Tang-Tang bangun baru makan bersamanya. Baiklah.
Kalau begitu kamu temani Tang Tang. Aku akan beli 2 porsi. Kok kamu balik lagi? Apa ada yang ketinggalan? Keluarlah dari sini. Aku tidak ingin melihatmu. Lalu kamu mau lihat siapa? Song Mubai? Aku dengar dari perawat kamu terus menunggu di sini bahkan belum makan. Minum susu dulu ya. Aku akan menebus kesalahan di masa lalu. Kita jalani hidup dengan baik mulai sekarang. Lihat kan? Gelas yang pecah tidak bisa diperbaiki. Susunya tumpah. Tidak bisa dikembalikan. Sebenarnya karena gelasnya pecah. Atau karena kamu mau ganti gelas? Dia kakakku. Apa kalian punya hubungan darah? Tidak ada kakak yang akan memandang adik kandungnya sendiri dengan tatapan seperti itu. Jangan gunakan pikiranmu yang kotor untuk menilai orang lain. Aku yang kotor? Di antara kita berdua yang kotor itu aku atau kamu yang tidak tahu malu? Pergi. Zi, jangan marah-marah. Ayo pulang bersamaku. Mumu juga merindukanmu. Kamu pikir aku sedang marah-marah? Kamu pikir aku sedang merengek dan bercanda denganmu? Kamu pikir aku merasa diabaikan dan sedang mencari perhatianmu? Sudah 7 tahun, Gujinian. Aku sudah menikah denganmu selama 7 tahun penuh. Pernahkah aku mengalami satu hari bahagia? Zi, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Keluar! Aku tidak mau melihatmu. Kamu sedang emosi. Setelah kamu tenang, aku akan datang lagi menemui kamu. Sudah tidak ada lagi. Gujinian, aku tidak akan menunggu kamu lagi. Jinian, kamu sudah pulang. Kenapa kamu masih di sini? Aku. Cucu adalah anak angkatku, berkat Song Ji. Dia sekarang tidak punya tempat untuk tinggal. Selain datang ke tempatku, masih bisa kemana lagi? Ibu, aku ingin bertanya padamu. Dulu kamu bilang, Zi hanya karena uang bersama aku dan diam-diam mengambil resiam ratus juta dari perusahaan untuk bersenang-senang. Benarkah ini? Maaf. Saat itu pamamu kalah judi banyak uang, melihat mereka akan datang menagih utang. Aku berpikir untuk mengatakan, ini ide yang diberikan cucu padaku. Dia bilang kamu sangat menyukai Song Ji, pasti tidak akan menuntut. Ibu angkat kamu? Ibu, aku benar-benar adalah kamu, anak kandungmu? Tentu saja. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kalau begitu kamu harus tahu, Song Ji sangat penting bagi aku. Jika Zi tidak mau kembali, kalau begitu anggap saja tidak punya anak seperti aku. Belangkat. Dia demi Song Ji. Bahkan aku, ibunya, tidak mau lagi. Nyonya Song. Rumah sakit Haicheng memiliki teknologi medis paling canggih penyakit Tang Tang. Mungkin hanya di sana bisa disembuhkan secara total, tapi apa? peraturan rumah sakit harus menandatangani perjanjian kerahasiaan, perawatan tertutup. Tidak boleh menemui siapapun dalam 3 tahun. Baik, aku tanda tangan. Sudah kamu pikirkan, aku dengar suamimu masih di Jiangcheng. Setelah menandatangani perjanjian, selama 3 tahun penuh, kamu tidak bisa melihatnya. Aku sudah lama memikirkannya.
Tang-Tang sudah siap, kita akan benar-benar meninggalkan kota ini. Iya. Asalkan bersama Mama kemana saja boleh. Ayo pergi. Ji Tang-Tang. Jika kamu membuatku kecewa, nanti aku akan kembalikan cincin ini kepada kamu, lalu hilang secara total, membuat kamu tidak bisa menemukan aku lagi. Aku tidak akan pernah membuat kamu kecewa dan juga tidak akan pernah membiarkan kamu meninggalkan aku. Tidak akan. Ji tidak akan meninggalkan aku. Songji, kamu di mana? Gu Jinian ini adalah terakhir kalinya berbicara denganmu. Selamat tinggal. Jangan pernah bertemu lagi. Songji. Songji. Ji, kamu sebenarnya di mana? Zi, Sedang apa? bukan dia. Zi, Ibu, aku mau ke toilet. Baik, cepat pergi, waktu boarding hampir tiba. Cepat pergi. Ayah menunggumu di rumah sakit. Setelah sampai, telepon aku. Ada apa? Katakan padaku, ya? Iya. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Ibu, ayolah kita pergi. Songji. Songji. Gu Jinian. Selamat tinggal. Di mana Ji? Di mana dia? Berani sekali kamu datang mencarinya. Zi sudah pergi. Dia pergi untuk selamanya bersama Tang-Tang. Tidak mungkin. Kamu yang dia suruh untuk menipuku. Benar kan? Aku tidak percaya. Aku akan mencarinya. Kamu masih belum mengerti? Kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, kenapa Ziyi tidak pernah memberitahumu tentang identitas aslinya? 7 tahun lalu, kamu baru lulus. Mendirikan sebuah perusahaan kecil yang tidak terkenal, bersaing dengan ribuan perusahaan besar untuk proyek triliunan grup Wansheng. Sebenarnya kamu mau bilang apa? Kamu pikir grup Wansheng kenapa mau memberikan proyek triliunan itu ke perusahaan kecilmu yang lusuh ini? Seluruh perusahaan, ditambah kamu, cuma ada 3 orang. Kamu pikir kamu, Gu Jinian, sangat hebat sampai orang-orang memaksa ingin kerjasama denganmu? Kamu sebenarnya mau bilang apa sih? Zi, dia sedang mengandung, berjalan jauh ke Haicheng untuk memohon kepada ayah. Ayah merasa kasihan padanya, proyek triliunan ini bagaimana bisa diberikan begitu saja kepada kamu? Tetapi saat itu, kamu menandatangani perjanjian taruhan. Jika tidak mendapatkan proyek hanya ada 1 jalan, mati. Tidak mungkin. Jangan berpikir untuk menipu saya. Ayah tidak setuju biarkan Zi membuat pilihan sendiri. Jika proyek diberikan kepada kamu, dia akan meninggalkan keluarga Song. Secara sukarela melepaskan status penerus Wansheng. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa... Zi juga dengan tegas mengatakan kepada ayah kamu pasti tidak akan mengecewakannya. Zi mengorbankan segalanya untuk kamu. Apa yang kamu lakukan untuknya? Saat saya membayar biaya rumah sakit, saya baru tahu.
5 tahun lalu dia mengalami persalinan sulit dan berbaring di rumah sakit. Semua tanda tangan dilakukan sendiri. Di saat itu kamu sedang melakukan apa? Aku... Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku datang mencari kamu. Jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, jangan ganggu dia lagi. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Kenapa dia bisa tiba-tiba pingsan? Emosi yang berlebihan ditambah pendarahan lambung. Dia perlu istirahat yang cukup untuk beberapa waktu. Ziyi, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon, jangan perlakukan aku seperti ini. Song Ziyi. Jinian, kamu akhirnya sadar ibumu hampir mati ketakutan. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan dokter? Masih mau kemana lagi dengan kondisi lambungmu? Lepaskan aku. Aku harus mencari Ziyi. Jinian, kakak Ziyi sudah pergi. Kamu lebih baik fokus memulihkan kesehatan. Kamu masih berani muncul di depan saya? Jinian. Ayah, lepaskan tante cucu. Lepaskan tante cucu. Mengingat kamu telah merawat Mumu selama bertahun-tahun, aku tidak akan menyentuhmu. Pergi! Ayah, ibu akan kembali kapan? Aku ingin makan masakan yang dia buat. Ibu marah kepada aku. Dia tidak mau kembali. Ayah, kamu bicara sembarangan. Aku tidak pernah melihat ibu marah. Iya. Ziyi tidak pernah marah kepada aku. Aku yang membuatnya terlalu kecewa. Anak, kamu harus menjaga kesehatanmu dulu. Urusan lainnya bisa dibicarakan nanti. Kamu bawa Mumu keluar dulu. Baik. Ayah. Ayah. Putriku yang baik akhirnya kembali. Ayah. Maaf. Aku selalu membuatmu khawatir. Sudah berlalu? Semuanya sudah berlalu. Tang-tang kita terlalu ringan. Harus makan lebih banyak lagi. Pak, cepat turunkan Tang-Tang. Lihat, Bapak sudah lelah. Menggendong cucu sendiri, apa yang lelah? Tang-tang, Waigong akan mengajakmu berkeliling sekali lagi, baik tidak? Baik, Tang-Tang paling suka Waigong. Oh, apakah aku mengganggu kalian? Dokter Lu. Tentang asma Tang-Tang. Tenang saja, bisa diobati, aku sangat yakin. Terima kasih banyak, Dokter Lu. Song Ji, teman sekelas selama bertahun-tahun. Cepat sekali lupa aku. Tang-Tang punya asma. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Nyonya lihat kamu sibuk kerja, takut kamu khawatir, jadi dia melarang aku bicara. Sudah ketemu mereka di mana? Cuma ketemu tiket ke kota laut. Tempat spesifiknya, orang kita tidak bisa menemukan. Keluarga Song mengunci informasi sangat ketat.
terus cari untuk saya. Bahkan jika harus mengobrak-abrik setiap sudut kota laut, orang itu harus ditemukan untuk saya. Baik. Ziyi di mana? Kenapa? Tuanku mau menangkap aku, lalu memaksa aku mengaku? Aku datang untuk memohon padamu. Oh. Ziyi bilang, kamu adalah orang yang tidak pernah mau menunduk. Sekarang datang memohon padaku. Izinkan aku bicara 2 kata dengan Ziyi. Apa yang kamu mau, aku bisa kasih semua. Saham atau uang, semua bisa. Kamu pikir aku kekurangan sedikit uangmu itu? Aku di kota Jiang, mencari dokter terbaik untuk Tang Tang. Peralatan juga paling modern. Memberikan Ziyi kondisi medis terbaik. Kamu pikir keluarga Song tidak bisa? Kamu tidak peduli pada Ziyi selama 7 tahun. Sekarang tahu kebenaran dan merasa menyesal. Lalu ingin dia kembali ke sisi kamu. Kamu pikir dunia berputar mengelilingi kamu? Aku sangat mencintainya. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa. Terakhir kali aku mau bicara 1 kalimat terakhir dengannya. Boleh kan? Kamu. Mimpi. Sudah 7 tahun. Aku kira aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Tak disangka bertemu di sini. Dingin sekali. Song Ziyi. Jangan-jangan kamu pikir aku masih suka kamu? Aku tidak pernah berpikir begitu. Lagi pula aku sudah menikah. Aku tahu, kamu bahkan pernah mengirimiku undangan pernikahan. Tapi aku tidak datang. Tang Tang adalah putri kalian, kan? Suamimu di mana? Dengar-dengar kamu menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan rumah sakit. Dalam 3 tahun tidak boleh meninggalkan rumah sakit. Kenapa? Kamu berniat tidak menemuinya lagi. Ini bukan urusanmu. Kamu masih sama seperti waktu sekolah dulu, tidak kenal kompromi. Tapi, aku justru suka kamu yang seperti ini. Bercanda. Jangan terlalu serius. Soal Tang Tang, jangan terlalu khawatir, semua ada aku. Terima kasih. Pak Gu sudah ketahuan. Istri Bapak membawa putri Bapak sedang berada di rumah sakit Haicheng untuk menjalani perawatan tertutup. Perawatan tertutup? Iya. Pemilik rumah sakit Haicheng adalah keluarga Lu dari 4 keluarga besar. Semua pasien di rumah sakit mereka harus menandatangani perjanjian perawatan tertutup. Kalau tidak, rumah sakit tidak akan menerima. Berapa lama waktu perawatannya? 3 tahun. Segera pesankan tiket penerbangan paling awal untukku ke Haicheng. Yang paling awal baru lusa. Tapi, Pak Gu, meskipun Bapak ke sana, Bapak tetap tidak bisa bertemu istri Bapak. Tanpa persetujuan pasien, kita tidak bisa masuk. Aku hanya ingin melihat dia dan Tang Tang. Bagaimana kabar mereka? Tidak akan mengganggu mereka. Bibi cucu, Kamu gila ya? Ini tengah malam bikin orang kaget. aku lapar. Bangun dan masakan mie untukku. Makan mie tengah malam gini buat apa? Pergi sana, jangan ganggu tidurku. Kamu perempuan jahat. Aku nggak mau sama kamu lagi. Aku mau cari mama biar dia masakan makanan enak untukku. Kemari. Berdiri yang benar. Jangan nangis lagi. Jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi, aku pukul lagi. Berdiri yang benar, jangan lari-lari. Mama. Aku nggak mau kamu lagi. Kalian berdua, aku nggak mau semuanya pergi. Mama jangan pergi, Mama. Mama jangan tinggalkan aku. Mama.
Aduh, cucuku yang manis. Ada apa? Kenapa menangis? Bibi cucu memukulku, dia jahat. Aku ingin mencari mama. Cucu memukulmu? Dia memukul tanganku dan memakiku. Mumu adalah buah hati saya. Kamu berani menyentuhnya, Lin Cucu. Kalau bukan karena kamu selalu membuat masalah, keluarga kita tidak akan menjadi seperti ini. Ibu, kata-kata Anda itu salah. Selama beberapa tahun ini, siapa yang selalu menyusahkan Song Ji? Kalau tidak ada dorongan Anda, saya benar-benar tidak akan mendapat kesempatan untuk membuat masalah apa. Bagaimana kamu berani bicara seperti itu kepada saya? Kalau bukan karena menghormati Jinian, apakah kamu pikir saya mau memanggilmu ibu? Wanita tua, pergi sana. Nenek, kenapa? Pak Gu, ada masalah. Nyonya tua pingsan. Pak Gu sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Mungkin ada sedikit kemacetan. Saya akan membatalkan tiket Anda sekarang. Siapa bilang saya mau ke rumah sakit? Pak Gu. Saya bukan dokter. Apa gunanya ke rumah sakit? Ke bandara. Baik, Pak Gu. Kenapa hanya kamu yang datang? Jinian mana? Direktur Gu bilang kamu harus istirahat dengan baik. Dia pergi ke Haicheng mencari istrinya. Lalu kamu datang untuk apa? Direktur Gu menyuruhku menjemput Putra. Katanya kalau istrinya melihat dia, mungkin mau pulang. Aku mau menemui mama. Mama, sudah waktu makan malam. Paman Lu. Tang, mamamu sudah tidur. Oh. Kalau begitu, kamu makan bersama kakekmu dulu. Nanti setelah mamamu bangun, aku akan ajak dia makan. Terima kasih, Paman Lu. Ayo. Pelan-pelan. Ya. Gu Jinian. Kamu lucu. Ayah, mama di sini. Ayah, pria itu siapa? Naik dulu. Siapa dokter utama Tang? Rumah sakit Haicheng adalah milik 4 keluarga besar industri keluarga Lu. Dokter utamanya adalah, tunggu sebentar, saya cari dulu. Pak Gu, sudah ketemu. Dokter utama namanya Lu Xiu. Songji, aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Terima kasih atas suka kamu, tapi aku sudah punya pacar. Ayo pergi. Songji. Kalau nanti dia tidak baik padamu, kalian putus. Bolehkah aku dapat kesempatan berikutnya? Aku tidak akan memberikan kesempatan itu padamu. Pasti akan ada. Pasti ada. Xiaoli, panggil beberapa orang untukku. Aku kirimkan alamatnya padamu. Direktur Gu mau apa? Bawa Song Ji pergi. Itu kan keluarga Lu dari Haicheng. Jangan banyak bicara. Kalau aku suruh panggil orang, cepat lakukan. Aku kasih waktu 30 menit. Kamu kenapa di sini? Aku datang untuk mengajakmu makan. Tang dan kakek sudah pergi makan. Hari ini, maaf ya, harus makan bersamaku. Tidak tahu Nona Besar Song, maukah memberi kehormatan, mencicipi masakanku? Koki rumah sakit sudah pulang semua, santap saja seadanya. Tak kira kamu bisa masak. Hal yang tak kamu kira, masih banyak lagi.
Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku mau ke toilet sebentar. Ziyi, Kenapa kamu bisa menemukan tempat ini? kalau aku tidak datang, maka kamu mau melihat bersama pria lain dengan mesra? Apa yang kamu omongin? Rumah sakit ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Keluar sekarang! Keluar! Pergi! Saat ini, selain kata-kata ini, kamu tidak ada lagi yang ingin katakan kepada aku? Lalu apa yang harus aku katakan kepada kamu? Seperti dulu, setiap hari aku membuatkanmu makanan, memperlakukanmu dengan hangat, dan membuatmu senang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku sekarang hanya ingin bersama Tang-Tang, hidup dengan baik sendiri. Dan menjauh dari kamu. Tolong kamu pergi. Aku. Zi, tidak apa-apa. Jauh dari aku lalu bersama dia, benar? Tuan Guya sudah lama mendengar nama besarmu. Kamu dan Zi hampir bercerai. Lalu apakah dia bersama aku atau tidak? Apa hubungannya dengan kamu? Pertama Song Mubai, sekarang Lu Xiu. Song Ji, masih ada berapa banyak kejutan yang aku tidak tahu? Ikut aku. Kamu siapa sih di rumah sakit keluarga Lu? Masih mau membawa orangku pergi? Dokter Lu. Kamu pikir aku tidak punya persiapan apa-apa dan datang begitu saja? Zi? Dokter Lu. Di matamu hanya ada Dokter Lumu saja, aku juga di sini. Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Kamu keluar. Lagi-lagi ucapan ini. Gujinian brengsek kamu, lepaskan aku. Lepaskan. Si- Lepaskan. Ya aku brengsek, kamu baru tahu sekarang, aku brengsek. Nanti kamu juga hanya bisa bersama brengsek seperti aku hidup bersama. Ayo pergi. Zi, dibawa oleh Gujinian. Orang saya kehilangan jejak. Dia tidak akan menyakiti Zi. Jangan beritahu orang tua dan Tang-Tang untuk sekarang. Sudah tahu. Hai Cheng sangat besar. Gujinian akan membawa Zi. Kemana? Zi. Mari kita mulai lagi ya. Cepat kembalikan aku. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Baik Song Mubai. Atau Lu Xiu. Mereka tidak akan bisa melihat kamu lagi. Kamu hanya bisa bersama aku. Hanya aku. Kalau kamu pernah peduli sedikit padaku, tidak akan mengabaikan aku selama 7 tahun. Dulu aku tidak tahu. Aku pikir kamu tidak mencintai aku. Aku hanya kesal. Kita masih seperti sebelumnya. Baik, aku janji. Kali ini aku pasti akan baik pada kamu. Apa yang kamu ingin, aku bisa memberikan semua. Seperti sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Nanti, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah apapun. Tetapi, kamu bisa memasak untuk aku? Kamu hanya perlu tinggal di rumah dengan tenang. Jadi milik aku saja. Nyonya Gu. Tang-Tang. Pemulihannya bagus ya. Minum obat sesuai jadwal. Akan cepat sembuh. Belakangan ini, kenapa tidak melihat Zi? Dia kemana?
Ayah, perusahaan ada beberapa urusan mendesak, perlu Ziyi sendiri menanganinya. Dia akan cepat kembali. Ziyi baik-baik saja sudah cukup. Saya belakangan ini selalu merasa tidak tenang di hati. Tidak apa-apa, Ayah. Tenang saja. Gu Jinian si itu. Kalau aku menemukan dia, pasti aku menguliti dia. Gu Jinian tidak tahu, begini mengurung orang justru akan membuat Ziyi semakin jauh dari dia. Dia sudah melakukan persiapan yang cukup. Haicheng atas bawah sudah aku selidiki semua. Sedikit jejak tidak ditemukan. Bahkan CCTV sudah dibersihkan. Begini, orang tua dan Tangtang, kamu yang merawat. Ziyi, aku yang mencari. Songzi, ternyata kamu benar-benar bersembunyi di sini. Mumu, antarkan makanan ke ibu. Mama makan sudah siap. Baiklah, baiklah. Semua makanan sudah siap. Mari kita makan. Mumu. Semua makanan ini adalah makanan favoritmu. Keluarga kita sudah lama tidak makan bersama. Setelah Tangtang keluar dari rumah sakit, kita akan memasak untuknya. Bagaimana? Biarkan aku pergi. Mumu, ambil piringmu dan makan di kamar. Bagaimana? Baik. Ziyi, aku bisa melupakan semua tentangmu dan Luciu. Kamu juga bisa melupakan kata-kata yang aku ucapkan. Hal-hal yang aku lakukan. Mari kita mulai lagi ya. Kamu percaya padaku, aku akan baik padamu 7 tahun ini. Aku pasti akan menebusnya untukmu. Berikan aku kesempatan lagi, bagaimana? Kita tidak mungkin bisa mulai lagi. Semua yang kamu lakukan padaku, aku tidak akan pernah melupakan itu. Songji, di hidupku aku tak pernah mau mengalah. Apa yang kamu mau aku lakukan? Biarkan aku pergi. Jangan harap. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu hanya bisa berada di sini. Bersama aku. Jangan seperti ini ya. Gu Jinian, lihatlah ke depan. Antara kita sudah benar-benar berakhir. Jangan pernah berpikir. Halo? Halo, Mumu, aku adalah bibimu cucu. Kamu bukan bibiku. Kamu adalah wanita jahat. Aku tidak mau bicara denganmu. Mumu, kamu mau tidak mama kamu berbaikan denganmu? Tentu mau, tapi apa hubungannya dengan kamu? Sekarang ayah dan mama bersama setiap hari. Keluarga kami hidup dengan sangat bahagia. Kamu jangan ganggu kami lagi. Songji sudah memaafkanmu begitu cepat? Belum ada. Tapi aku akan mencari cara supaya mama tidak marah. Aku punya cara supaya mama kamu baik kepada kamu. Benarkah? Iya. Tentu saja benar. Sayangnya aku tidak tahu kamu di mana. Tak bisa bilang langsung ke kamu. Kamu bilang ke aku via telepon. Kalau mama melihat kamu, bisa jadi lebih tidak senang. Via telepon tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Kalau kamu memang tidak mau, lupakan saja. Tunggu. Rambut kamu sudah panjang begini. Kamu juga kurus banyak. Aku tahu, selama ini aku membuat kamu menderita. Aku pernah bilang, aku pasti akan mengganti kamu. Akan memberikan yang terbaik ke kamu.
tak akan membuat kamu menderita sedikit pun. Jangan menolak aku. Aku tak bisa menahan penolakan kamu. Jinian, kamu kapan bawa Mumu pulang? Aku tidak akan pulang. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku tidak berencana pulang. Sampai Ziyi bersedia ikut aku pulang. Aku tidak akan pulang. Kamu untuk wanita yang tidak setia itu. Kamu sekarang bahkan tidak mau pulang ke rumah. Tempat itu bukan rumahku. Kamu tidak perlu untukku berselisih dengan ibu kamu. Ziyi, dibandingkan dengan apa yang kamu sudah tanggung untukku, hal-hal ini tidak berarti apa-apa. Tidurlah. Paman, Mama kok belum pulang? Aku sudah rindu dia. Asalkan Tangtang menghabiskan obat ini, cepat bisa ketemu Mama. Benarkah? Benar, ayo minum. Pelan-pelan. Panas. Mama? Kamu tidur dulu, aku kasih tahu ya. Tuan Muda sudah menemukan petunjuk. Hanya bisa menemukan telepon Nona. Signal terakhir muncul di sekitar ini. Tapi di area ini banyak villa. Tidak tahu pasti di villa mana. Ziyi ada kebiasaan setiap pagi, jalan-jalan. Karena kita tidak bisa menemukan, tunggu dia keluar sendiri saja. Ada apa, Tuan? Tidak apa-apa, mungkin aku salah lihat. Cari lagi. Baik. Aku sudah mencarimu lama sekali. Kenapa kamu keluar dengan pakaian sesedikit ini? Gu Jinian, kapan sebenarnya kamu mau melepaskanku? Sudah kukatakan. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Gu Jinian, kamu menyembunyikan Ziyi di mana? Mubai ini aku. Ziyi, kamu di mana? Aku di sini. Ziyi, kamu di mana? Aku di... Songji, kamu kenapa selalu tidak bisa belajar dengan baik? Bukankah lebih baik kita sekeluarga bersama-sama? Apa aku tidak memperlakukanmu dengan baik selama ini? Kenapa kamu selalu ingin meninggalkanku? Kenapa? Sadarlah kamu baik tidak? Kita tidak mungkin terus tinggal di sini. Kenapa tidak bisa? Dulu kamu pernah bilang, tidak akan meninggalkanku. Itu dulu. Cepat periksa lokasi nomor yang aku kirim, secepatnya. Ya. Sampai kapan kamu mau mengurung aku? Dulu yang cuek padaku adalah kamu.
Sekarang kamu berpura-pura untuk siapa? Kamu tidak suka makan ini. Ada yang lain yang kamu mau makan? Biarkan aku pergi. Setelah Tang-Tang keluar dari rumah sakit, kita sekeluarga, mau kita foto bersama lagi? Pakai gaun yang paling kamu suka pakai. Datang lihat foto. Kamu minggir. Zee, aku hanya ingin kita hidup seperti dulu. Sulit sekali ya. Zee, ulang tahunmu sudah hampir tiba. Aku akan beli kue untukmu. Dulu, semuanya kamu yang belikan untukku. Sekarang, giliran aku. Baik. Kalau begitu tunggu aku. Aku akan beli sekarang. Tunggu sebentar. Ada lagi yang kamu mau? Aku mau makan. Yang kamu buat sendiri untukku. Baik, tunggu aku pulang. Tante Cucu, kamu bilang ada cara supaya Mama memaafkanku. Apa itu? Mumu, mama kamu ada di mana? Mamaku ada di lantai atas di salah satu kamar. Setiap kali aku ajak bicara, dia tidak pernah menghiraukanku. Mumu aku dan mama kamu dulu adalah sahabat terbaik. Aku akan bicara dengannya. Dia pasti tidak akan marah padamu lagi. Benarkah? Tapi Mama agak tidak suka padamu. Tentu saja benar, kamu antarkan aku saja ke sana. Ayo. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa aku datang? Berkat kamu sekarang di seluruh Jiangcheng tidak ada tempat tinggal untukku. Jadi aku terpaksa mencarimu. Kamu datang hari ini hanya untuk bilang ini padaku? Aku sudah susah payah mengusirmu dari keluarga Gu. Kenapa Gu Jinyan masih tidak bisa melupakanmu? Aku jelas-jelas lebih unggul darimu dalam segala hal. Kenapa dia, Gu Jinyan, hatinya selalu memikirkanmu? Kamu selain latar belakang keluarga lebih baik dariku, masih ada apa lagi yang lebih baik dariku? Kamu lepaskan aku sekarang. Aku tidak akan pernah lagi mengganggu kalian. Lepasan kamu? Tidak. Aku akan membuatmu lenyap selamanya. Bagaimana keadaan Zee sekarang? Sudahkah Sumubai dan mereka datang mencari? Direktur Gu, tenang saja. Aku terus menjaga di pintu. Tak ada orang yang datang. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Aku sudah mengatakan sesuai permintaan kamu. Bisa aku dilepaskan sekarang? Di mana Zee? Kamu bahkan bisa membunuh aku juga tidak mungkin mengatakan. Aku sudah mengikuti Director Gu selama bertahun-tahun. Tak mungkin membelot darinya. Baik, aku tidak akan membunuh kamu. Lagi pula anak kamu masih menunggu kamu untuk mendapatkan uang susu. Kamu ingin melakukan apa pada anak aku dan istri aku? Di mana Zee? Nyonya, dia di... Mumu. Ibu Cucu, apa yang kamu lakukan? Mumu. Mumu, karena kamu sangat mencintai ibumu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Biarkan kalian mati bersama. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Kamu membohongiku. Mama juga jangan mati. Mumu. Setelah kalian semua mati, di sisi Jinyan hanya tinggal aku seorang. Dia hanya bisa memilihku.
Untungnya tidak terlalu terlambat, kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi Ziyi. Yang aku hutang padamu sebelumnya, aku akan perlahan-lahan menebusnya. Mumu. Mumu. Dengarkan apa kata Mama. Mama, akhirnya kamu mau berbicara denganku. Semua salahku karena aku tidak mengerti. Aku tahu aku salah. Karena sekarang kamu tahu kamu salah. Maka apakah kedepannya selalu mendengarkan kata Mama? Ya, Mama yang tentukan. Baiklah. Sekarang kamu robek tirai itu. Ikat salah satu ujungnya di badanmu. Mengerti? Ya, Mama yang tentukan. Mama, aku sudah siap. Mumu, dengarkan Mama. Mama akan gendong kamu sekarang. Kamu lolos lewat jendela. Setelah keluar, langsung telepon Papa. Mengerti? Jangan, aku tidak mau pergi. Mama, bagaimana dengan Mama? Tenang, kamu pergi dulu. Mama akan segera menyusul, oke? Baiklah, Mama harus menepati janji. Setelah turun harus cari aku ya. Pergi. Mama. Mama. Mumu, kamu sudah sering bohongi Mama. Sekali Mama bohongi kamu, bukan masalah besar. Mama, Mama. Kalau Gu Jinian pulang dan melihat mayatku yang hangus, ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Wah, asapnya tebal banget. Kayaknya ada rumah yang kebakaran ya. Nggak tahu, cepat telepon polisi. Iya. Mumu. Mamanya mana? Rumahnya kebakaran. Aku takut banget. Terus mamanya? Mami nggak keluar. Jinian, sudah lama sekali berlalu. Kak Ziyi juga nggak ketemu. Dia mungkin sudah... Tidak mungkin. Lepasin aku mau masuk cari dia. Pak! Di dalam sudah hampir habis terbakar. Siapapun itu sudah tidak mungkin selamat. Orang kami sudah masuk dan mencari. Tak ada orang. Kemungkinan besar. Tidak mungkin. Dia masih di dalam. Aku belum melihatnya langsung. Aku tidak akan percaya. Kue yang aku buat sendiri, dia belum makan. Bagaimana mungkin dia mati? Bagaimana mungkin mati? Jangan halangi aku. Songji masih di dalam. Ziyi, aku bersumpah, selanjutnya selama aku ada, tak akan membuatmu sedikit pun tersakiti. Ya. Ziyi. Jika kamu membuatku kecewa nanti, aku akan kembalikan cincin ini padamu, lalu menghilang total, membuatmu tak bisa menemukan aku lagi. Kita masih seperti dulu, bagaimana? Aku janji, kali ini aku pasti akan baik padamu. Apa yang kamu ingin, aku bisa memberikanmu. Ziyi. Aku sudah bilang, kamu tak boleh pergi kemanapun. Kamu hanya bisa bersama aku, hanya aku. Kamu mau menemui dia? Tak perlu. Ayo kita pergi. Papa, apakah aku tidak akan punya mama lagi? Aku tidak punya mama lagi.
Jinian. Jangan terlalu sedih. Kakak Zi sudah tidak ada. Kamu masih punya aku. Dia tidak ada. Kamu menemani aku. Ya, Jinian. Aku akan selalu menemanimu. Kebakaran ini? Apakah kamu ada hubungan dengan kebakaran ini? Bagaimana bisa ada hubungan dengan aku? Mama angkat menyuruh aku untuk merawat kamu. Aku baru tahu kamu tinggal di sini. Aku baru datang. Kalau tidak percaya, tanya saja Mumu. Baik. Aku percaya kamu. Jinian, jangan terlalu sedih. Jinian, kamu mau membawa aku kemana? Jinian, kamu mau membawa saya kemana? Jinian, apa maksudmu? Maksudnya apa? Kamu benar-benar berpikir saya tidak tahu? Apakah kamu yang menyebabkan kebakaran itu? Bukan saya tidak. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Jinian, aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu, Jinian. Untuk kebaikan saya? Song Ji, dia sama sekali tidak mencintai kamu. Kamu memaksa dia tetap bersama kamu. Apa gunanya lagi? Saya tidak mencintai kamu. Aku adalah orang yang benar-benar mencintai kamu, Jinian. Jangan membuat saya mendengar dari mulutmu 3 kata itu. Itu akan membuat saya merasa jijik. Jijik. Kamu punya hak apa menyebut aku jijik? Kalau bukan karena kamu membiarkan, mana mungkin aku berani terang-terangan menjalin hubungan di antara kamu berdua? Kalau bukan karena kamu mengurung Song Ji, mana mungkin aku ada kesempatan membunuhnya? Diam kamu. Dia jelas ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi kakinya dikunci dengan rantai besi. Akhirnya dibakar hidup-hidup oleh aku. Orang yang benar-benar membunuh Song Ji adalah kamu. Aku? Bahkan tanpa aku, Song Ji pasti akan meninggalkan kamu. Kamu tidak pernah percaya padanya. Siapa saja bisa menjelekkan namanya, dan kamu percaya. Kamu benar. Kalau saja kamu tidak ada. Lakukanlah. Jinian, kamu tidak boleh melakukan ini padaku, Jinian. Semua yang aku lakukan, semua untuk kamu. Zi, kamu benar-benar mau keluar negeri? Ya, Ayah. Dokter Lu sudah hampir menyelesaikan penyakit Tang-Tang. Aku juga sudah benar-benar memutuskan untuk meninggalkan negara ini. Setelah aku sudah mapan, aku akan menjemput Ayah. Putriku sudah dewasa. Ayah selalu menghormati keputusanmu. Terima kasih, Ayah. Kalau Mubai, Dia punya rencananya sendiri. perasaan Mubai terhadapmu selama ini, aku tidak tahu. Kalau kamu berencana untuk mencari seseorang untuk hidup bersama, dia akan menjadi pilihan terbaikmu. Ayah, dia pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Aku juga belum berencana untuk memikirkan masalah perasaan. Baiklah, ayah juga sudah tua. Urusan kalian anak muda aku juga tidak paham. Bagaimana harus melakukannya, semua tergantung kamu sendiri. Mama, Dr. Lu juga sangat baik padaku. Dia setiap hari memberi aku permen. Tang-Tang, sekarang sudah bisa memilih ayah sendiri. Ayah, anak kecil bicara sembarangan, sudah. Sekarang aku akan membawa Tang-Tang pulang untuk menyiapkan barang-barang. Ayo. Baik. Ayo. Ayah, kapan kita pulang?
Di sini adalah rumah kita. Kalau Mama pulang dan menemukan tidak ada orang di sini, dia akan sedih. Kalau dia sedih, dia nanti tidak mau pulang lagi. Tapi Mama dia sudah. Baik Papa, aku akan tunggu Mama pulang bersama Papa. Mubai, aku pergi. Ini sudah ketiga kali aku menemani kamu berangkat di bandara. Sekilas pandang gadis yang dulunya hanya setinggi lututku sudah dewasa. Zi, Papa di rumah sakit, aku akan merawatnya baik-baik. Ya. Kamu bisa tenang melakukan hal yang kamu ingin lakukan. Ya. Aku dan Papa akan selalu menjadi dukunganmu. Terima kasih, Kak. Pergi. Dadah. Mulai di kamar ini. Dan berakhir di kamar ini juga. Zi menyerahkan kamu kepada aku. Ya. Zi. Zi. Orang yang benar-benar membunuh Songji adalah kamu. Zi. Jangan takut. Aku datang menemani kamu.